kami yang di surga, kami mengundang kehadiran Roh Kudus Tuhan di dalam hati kami. Kami mau belajar firman Tuhan. Berkati kami agar kami boleh mengerti setiap perkataan Tuhan, dan biarlah Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu. Sembunyikan hamba di bawah salib-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, izinkan saya share screen-nya teman-teman. Saya pakai slide supaya kita bisa lebih mudah untuk mengerti ya, supaya bisa melihat tampilannya. Oke, teman-teman, judul pelajaran kita pada malam hari ini saya kasih judulnya Don't Worry, Be Happy. Suatu tema yang sangat simpel, tetapi pada hakikatnya praktiknya sangat sulit kalau kita memakai kemampuan kita. Nah, tetapi kalau kita memakai kemampuan Tuhan, tentu segala kecemasan di dalam kehidupan kita, pastinya Tuhan akan berikan jalan keluar dalam setiap permasalahan kita. Siapa sih yang nggak punya permasalahan di dalam kehidupannya? Saya rasa kita semua punya masalah. Ya, sama seperti anak bayi ini ya saya bikin gambarnya supaya kita seperti anak bayi ya, happy selalu. Bukan berarti kita ada masalah kita tidak selesaikan, tetapi bagaimana kita mengekspresikan diri kita walaupun kita sedang ada masalah di depan orang, sebisanya kita memang tidak tampilkan apa yang ada permasalahan kita, biar hanya kita dan Tuhan yang tahu apa pergumulan saya dan saudara-saudara semua. Oke, jadi di sini ada ilustrasi satu kisah hidup ya. Ini ya tidak terjadi secara faktual atau secara real, tetapi ini hanya ilustrasi saja. Ada seorang dokter yang bernama Dr. Howard Kelly ya. Lalu kemudian ketika suatu sore ada seorang ibu tua, dia datang untuk ke dokter tersebut. Beliau ini, ibu ini memiliki trauma yang sangat akut, atau dia selalu khawatir akan hidupnya. Lalu kemudian ketika dia mendapat jadwal bertemu dengan Dr. Howard Kelly, lalu kemudian si dokter mengatakan, "Selamat sore Bu, bagaimana keadaan Ibu saat ini?" Lalu kemudian si ibu mengatakan, "Sekujur tubuh saya sakit Dok, dari mulai kepala, ujung kaki sampai ujung rambut terasa sakit dan nyut-nyutan." Oke, lalu kemudian si dokter kembali bertanya, "Apa yang membuat Ibu sakit?" Nah, lalu kemudian si ibu mengatakan seperti ini, "Putri saya yang sekarang sudah berumur tua tidak kunjung dapat jodoh, membuat saya sakit kepala. Saya khawatir dia tidak mendapatkan jodoh, tidak punya anak, saya nggak punya cucu dokter, bagaimana?" Lalu kemudian si dokter mengatakan, "Lalu apalagi yang menjadi pergumulan Ibu?" Lalu kemudian si ibu mengatakan, "Putra saya yang sudah tamat sarjana setahun lalu tapi masih belum dapat pekerjaan. Ya, harta sudah mau habis. Bagaimana ini dokter? Harta saya sudah habis untuk menyekolahkan anak saya, tetapi sepertinya sia-sia. Dia tidak dapat kerja. Apalagi yang membuat Ibu sakit kepala?" Lalu kemudian si sang ibu mengatakan, "Kerut di wajah saya yang semakin banyak membuat kepala saya pusing. Tarif listrik dan BBM yang naik membuat hidup saya semakin tidak tenang. Masih ada lagi hal yang membuat Ibu sakit?" kata si dokter. Lalu kemudian si ibu mengatakan, "Dokter, tabungan yang semakin tipis di bank, padahal biaya dokter dan pengobatan naik terus. Setiap malam saya takut kalau maling masuk dan mengambil uang di lemari saya. Ya, beberapa bulan yang lalu rumah kami pun kemalingan." Jadi semuanya was-was, semuanya khawatir ya. Ya, inilah kita hidup di dunia. Kita banyak sekali pergumulan, problema di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. "Lalu apa yang Ibu harapkan dari saya?" kata si dokter. "Tolong buatkan saya resep untuk menghilangkan rasa sakit kepala dan sekujur tubuh saya," kata si ibu. Lalu kemudian si dokter mengatakan, "Resepnya ada Bu." Ibu pulang ke rumah, setiba di rumah, ibu buka Alkitab dan membaca Matius 6 ayat 25 sampai 34. Baca berulang-ulang dan renungkan
bahkan kalau boleh dihafalkan, kata si dokter. Kebetulan dokternya salah seorang Kristen yang sejati. Hanya itu dokter, kata si ibu. Ya, hanya itu, kata si dokter. Sebagai tambahan, baca dan hafalkan Mazmur 55 ayat 23 dan 1 Petrus 5 ayat 7. Lalu kemudian si ibu mengatakan, tetapi dokter, saya datang untuk minta resep obat, bukan ayat-ayat Alkitab, kata si ibu. Lalu si dokter pun mengatakan, teman-teman, itu bukan sekedar ayat, Bu, melainkan resep dari dokter besar. Pulang saja dan baca Alkitabmu sejam sehari. Banyak berdoa, kemudian kembali untuk kontrol ke sini sebulan dari sekarang. Lalu kemudian si ibu pulang ke rumahnya dengan perasaan happy tentunya ya, oleh karena dia mendapatkan ayat Alkitab yang menguatkan imannya. Lalu kemudian sebulan setelah kunjungan pertama, si ibu kemudian datang. Lalu kemudian dokter mengatakan, halo Bu, apa kabar? Ibu adalah seorang yang pasien yang kooperatif. Apakah ibu masih membutuhkan resep obat tambahan? Lalu kemudian si ibu mengatakan, tidak dokter, saya sekarang merasa sebagai seorang manusia baru. Penyakit saya telah hilang dan saya sekarang merasa tenang dan damai. Sahabat-sahabatku, di dalam Alkitab banyak ayat yang mengajarkan kita untuk tidak khawatir di dalam kehidupan kita. Ya. Di dalam Matius 6 ada pesan penting yang diulangi sampai 4 kali. Nah, jadi teman-teman, kalau di dalam Alkitab ada kata yang diulangi lebih dari 2 kali, itu mengandung makna yang sangat penting dan kita tidak bisa abaikan. Ya, di dalam Matius 6 dikatakan, jangan khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir akan tubuhmu. Jangan khawatir akan makanan, minuman, dan pakaian. Dan jangan khawatir akan hari esok. Ya. Sebenarnya teman-teman, apa yang kita khawatirkan sebagai manusia? Ya, tentu banyak yang kita khawatirkan ya. Salah satunya ya kita khawatir menghadapi maut. Ya, kita takut dengan kematian. Kita lihat sekarang banyak sekali pasien-pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Itu membuat kita khawatir. Apakah jangan-jangan besok bagian saya, giliran saya? Atau apakah saya besok memiliki sakit yang sangat berat? Kita khawatir. Kita takut menghadapi maut. Nah, manusia khawatir akan bentuk tubuh, ya. Bentuk tubuh pengen perfect, sempurna, kayak boneka Barbie, tidak ada lemak di sana sini. Ya, mungkin kalau mohon maaf, mungkin kebanyakan para wanita ya kalau berfoto, aduh, kayaknya pipiku kegemukan, ganti lagi fotonya. Ya kan? Coba ubah lagi posisi supaya saya nggak kelihatan gemuk. Manusia khawatir akan bentuk tubuh. Ya, kalau saya sudah menikah, badan saya agak bertambah berat badannya karena selalu apa? Selalu diurus sama istri ya. Jadi kalau bagi saya secara pribadi ya bentuk tubuh it's okay bagi saya karena saya laki-laki. Tetapi kebanyakan kita khawatir akan bentuk tubuh kita. Apakah kita ada jerawat? Bagaimana penampilan kita dan lain sebagainya. Lalu kemudian manusia khawatir akan pangan, pakaian, dan papan. Maka tidak heran kalau banyak sekarang edukasi yang mengajarkan untuk investasi, untuk menabung supaya kita bisa financial freedom sampai 20-30 tahun yang akan mendatang atau sampai generasi ke-7 dan lain sebagainya. Kita khawatir, ya, bagaimana hari esok kalau saya tidak bekerja keras, kalau saya tidak mencapai saldo 10 miliar di rekening saya belum tenang, Bro Jun. Saya khawatir, besok mau makan apa? Besok mau jalan-jalan, saya nggak punya uang, dan lain sebagainya. Kita selalu khawatir. Manusia khawatir akan hari esok, sahabat-sahabat ya. Nah, asal kata worry atau khawatir, berasal dari bahasa Yunani yang artinya meri manao.
ya, merizo atau sama dengan terbagi atau terpecah. Nous, pikiran dan hati. Nah, jadi kalau kita khawatir berarti pikiran kita terpecah atau terbagi. Di dalam Alkitab sangat jelas dikatakan Yakobus 1 ayat 8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Makanya Yesus mengatakan, apakah engkau bisa menyembah dua Tuhan? Engkau beribadah kepadaku dan beribadah kepada Mamon. Mamon itu apa? Ya, segala kepelisiran kehidupan kita. Saya mengaku sebagai murid Kristus, tetapi di satu sisi saya memuja uang. Di satu sisi saya mengaku saya murid Kristus, tetapi di sisi yang lain saya memuja kepopuleran dan lain sebagainya. Nah, apakah dampak dari khawatir, teman-teman? Ya, menurut para pakar, ada 3 dari 4 penyakit manusia bermula dari rasa khawatir dan perasaan tertekan. Ya, penyakit kekhawatiran menyebabkan imun manusia menjadi lemah. Kekhawatiran menyebabkan lebih banyak kematian daripada penyakit yang parah. Saya pernah khawatir dan mengakibatkan saya sembelit, ya, karena terlalu khawatir akan kehidupan. Lalu kemudian apalagi dampak dari khawatir? Sepertiga pasien mata mempunyai akar masalah dari emosi dan kekhawatiran. Lalu seorang dokter Fosdick dari Northwestern University mengatakan, khawatir menghalangi kelenjar air liur dan menyebabkan gigi busuk. Nah, jadi banyak banget ya teman-teman, akar dari kekhawatiran ini berdampak kepada kesehatan kita. Lalu penelitian terhadap 5.000 siswa mengatakan orang yang suka khawatir akan mendapat nilai yang terendah. Nah, saya nggak tahu bagaimana. Di sini ada guru, ya, Sister Ines Amelia. Bagaimana melihat murid-murid yang selalu khawatir, apakah mereka mendapatkan nilai yang rendah? Bisa saja, ya. Lalu kemudian dampak khawatir mengalami berbagai gangguan pencernaan, termasuk borok usus, muntah, diare, dan konstipasi. Jadi banyak sekali. Lalu kemudian gangguan jantung dan darah tinggi. Ya, ada orang yang ketika khawatir larinya ke makanan, teman-teman, ya, makan junk food, makan makanan yang tidak menyehatkan, jam 11 malam bangun dari tempat tidur cari McDonald dan lain sebagainya, akan membuat kita terganggu jantung kita dan mengakibatkan tekanan darah tinggi. Ada orang yang karena khawatir lari kepada minuman keras, ya, lari kepada obat-obatan terlarang dan lain sebagainya yang akan memicu kondisi kesehatan kita. Berbagai gangguan pernapasan mulai dari asma sampai kepada alergi. Nah, dampak khawatir yang paling sering rematik, ya, pegel-pegel, ya, kalau kita sedikit khawatir, sakit kepala, pegel-pegel, pergi ke tukang urut, ya, tukang pijit untuk apa? Aduh, Pak D, Bu D, sekujur tubuh saya sakit. Kenapa sakit? Ya, karena harga saham anjlok, ya, market crash, sehingga membuat saya khawatir. Nah, dampak khawatir yang lainnya adalah kita akan migrain, malfungsi kelenjar, berbagai gangguan syaraf, fatigue, insomnia, bahkan paralisis. Dalam Amsal 12 ayat 25 dikatakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Khawatir adalah musuh nomor 1 umat manusia, teman-teman. Siapa sih yang nggak khawatir? Saya khawatir. Kita semua pernah khawatir. Kita diajarkan kembali pada malam hari ini untuk tidak khawatir. Ya, untuk don't worry. Karena sebenarnya kalau saya buat khotbah, buat pelajaran Alkitab, pasti itu untuk diri saya sendiri dulu, terlebih dahulu. Saya mau Tuhan mengajarkan saya secara pribadi, lalu kemudian saya sharing kepada orang lain. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Ya, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?
Jadi teman-teman, hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Makanya Yesus mengatakan di dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang lebih atau yang secukupnya. Yang secukupnya. Karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Ya, Tuhan mengajarkan kepada kita, hidup ini bukan untuk makan, tetapi kita makan untuk hidup. Ya, makan seadanya, makan secukupnya dengan penuh rasa syukur. Karena hidup kita lebih penting daripada makanan yang ada di meja kita. Dan lebih penting daripada pakaian kita, brand baju kita, dan lain sebagainya. Itu nggak penting. Yang paling penting adalah hidup kita yang berbuah bagi orang banyak. Penelitian tentang khawatir, ya, dikatakan di sini bahwa dari semua perkara yang dikhawatirkan oleh manusia, 40% itu tidak akan pernah terjadi. Dari semua perkara yang dikhawatirkan oleh manusia, 30% dari masa lalu yang tak dapat kita robah. Mungkin kita punya trauma masa lalu yang kita tidak bisa robah keadaannya. Kita khawatir. Lalu kemudian kita khawatir 22% akan perkara yang sepele. Lalu hanya 8% dari semua pergumulan kehidupan kita yang pantas untuk dikhawatirkan. Sahabat-sahabat semua ya. Oke, ini slide-nya nggak jalan ya, sebentar. Oke. Sekarang kita akan belajar bagaimana mengatasi khawatir. Allah menyuruh manusia untuk belajar dari alam ya, teman-teman. Kita melihat di dalam Matius 6 ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Matius 10 ayat 29, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Ya, ada seekor burung, atau nama burungnya burung tilil emas. Ya, dia hidup di Alaska. Pada awal musim salju, makanan tak tersedia dan burung harus pindah. Nah, jadi setiap tahun burung ini harus berimigrasi, teman-teman, dari Alaska menuju Hawaii. Yang dimana mereka, burung ini harus terbang nonstop selama 88 jam. Menempuh jarak 4.864,47 km dengan kebasan sayap 320.000 kali. Allah menyuruh kita belajar dari alam. Burung ini saja yang tidak bekerja, Tuhan peliharakan. Bukankah saya dan teman-teman lebih berharga daripada burung-burung itu? Ya. Burung tidak pernah mencoba membuat sarang lebih dari satu. Makhluk ini tidak berusaha membuat sarangnya lebih besar atau lebih indah dari sarang burung lain. Sekalipun belum punya persiapan makanan untuk sepanjang hari, pada waktu pagi, bangun pagi, burung sudah bernyanyi dan bersiul. Ya, gantinya khawatir dan berkeluh kesah. Ya, ini mungkin hanya sebagai ilustrasi. Tapi kalau kita lihat, burung nggak pernah mengeluh akan hidupnya. Ya, dia bersiul pagi hari, ya, dia membangunkan kita, dia bernyanyi, seakan-akan dia memang memuji Tuhan. Oleh karena apa? How great thou art. Tuhan itu luar biasa yang memelihara kehidupan setiap makhluknya. Dalam Matius 6 ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Jadi, apakah kita oleh karena khawatir kita bisa menambahkan sejalan sehasta saja pada jalan kehidupan kita? Tidak kan? Kalau bisa ya mungkin saya akan khawatir seumur hidup. Tetapi karena tidak bisa ya buat apa saya akan khawatir. Ya. Jadi teman-teman, oke sebentar ya, maaf ya. Ini slide-nya ini ya, ada error ya.
Dia masuk ke slide-slide berikutnya. Oke. Jadi teman-teman, kalau hidup saya ini adalah hidup yang benar-benar dari kasih karunia Tuhan, ya. Kalau saya bisa ceritakan mungkin akan sangat panjang sekali bagaimana Tuhan memelihara kehidupan saya, kehidupan keluarga saya. Tetapi pada malam hari ini, walaupun bukan berarti kita tidak bekerja ya teman-teman. Jadi jangan salah persepsi dengan apa yang akan saya bagikan pada malam hari ini. Ya. Tuhan juga tidak ingin kita tidak bekerja. Ya. Tuhan juga tidak ingin kita duduk-duduk manis di rumah, lalu kemudian kita dapat duit atau kita dapat makan dan lain sebagainya. Tetapi karena kita bekerja, karena kita meletakkan kekhawatiran kita di tangan Tuhan. Ya, jadi di sini dalam Matius 6 ayat 28 dikatakan, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Matius 6 ayat 29, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ya. Jadi saya ada cerita teman-teman, ya mungkin kalau tidak salah sekitar tahun yang lalu, ada di bulan November, ya. Jadi waktu Oktober November. Jadi waktu itu ketika kami membeli sebuah rumah, ada rumahnya kami mendapatkan bonus kulkas, yang dimana kulkas ini 2 pintu ya. Nah jadi kami sebelum masuk rumah ini sudah punya kulkas kecil, kulkas yang sederhana yang seadanya. Lalu kemudian saya berdiskusi sama istri saya bilang ini kalau kita punya 2 kulkas mubazir di dalam rumah kita hanya berdua di rumah. Jadi gimana kalau kulkasnya ya kita jual saja, lalu kemudian berapa yang laku dari kulkasnya kita akan sumbangkan kepada misionaris. Nah, kemudian istri saya setuju. Dan pada saat itu memang kondisi kita kalau dibilang banyak uang ya tidak juga ya, tetapi cukup atau pas ya untuk kehidupan kami selama bulan berjalan. Tapi oleh karena iman dan keberanian kami, ketika kami menjual kulkasnya, lalu kemudian kulkas tersebut laku dengan ya tidak terlalu tinggi harganya, tetapi cukup pas. Lalu kemudian kita berikan kepada misionaris yang membutuhkan. Yang gantinya sebenarnya bisa saja uang dari penjualan kulkas ya bisa untuk kebutuhan rumah tangga kami. Ya, cerita ini pernah saya ceritakan ya di Care Group, tapi saya mau ceritakan kembali bahwa kami ingin melatih iman kami, bagaimana Tuhan bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan kehidupan keluarga kami. Masa iya sih Tuhan tidak care dengan apa yang akan kita makan, apa yang akan kita pakai? Dengan syarat kita memang harus setia di dalam Tuhan. Matius 6 ayat 30 dikatakan, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Banyak sekali tegurannya buat kita yang selalu khawatir. Matius 6 ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Matius 6 ayat 32, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Ketika saya waktu berkuliah teman-teman, kampus saya ada 2 jenis orang kaya.
Yang pertama, kaya akan harta, lalu yang kedua, kaya akan iman. Saya tergolong orang yang kaya akan iman, dengan kata lainnya nekat. Ya, jadi nggak tahu mau biaya kuliah dari mana, tetapi saya percaya saya tidak akan khawatir, saya bisa menyelesaikan perkuliahan saya dengan menyerahkan kepada Tuhan. Ya, saya bekerja sebagai cleaning service di kampus saya menjadi janitor, tukang potong rumput, tukang masak di dapur. Untuk apa? Untuk mengumpulkan biaya kuliah saya. Setiap mau ujian, saya selalu was-was, aduh ini dikasih nggak ya untuk ikut ujian. Karena hutang saya banyak, hutang perkuliahan. Tetapi dengan iman, saya datang kepada direktur keuangan, saya berdoa dulu, saya memohon, Pak, bolehkah saya ikut ujian walaupun belum lunas uang kuliah? Selama 4 tahun saya lakukan hal tersebut, teman-teman. Saya selalu mendapatkan tiket untuk ujian, walaupun saya belum bayar uang kuliah. Selalu punya tunggakan. Oleh karena apa? Ya, oleh karena uang dari orang tua, ya hanya sedikit yang bisa disupport. Saya harus bisa support kehidupan saya sendiri. Ya, jadi Yesus tidak mengajarkan bahwa berusaha atau bekerja itu tidak perlu, teman-teman. Tetapi dia menekankan supaya kita menempatkan Allah sebagai yang pertama dan yang utama dan yang terbaik dalam hal apapun. Buku Mount of Blessing halaman 99. Ada satu perkataan sahabat saya, seorang misionaris mengatakan begini, uang tidak untuk dicari, tetapi uang untuk dipercayakan. Ya. Dan saya benar-benar melihat bagaimana keluarga ini dengan tagline uang tidak untuk dicari, tetapi uang dipercayakan oleh Tuhan. Nah, jadi teman-teman, sekeras apapun kita berusaha, jika Tuhan tidak berkata iya atas segala usaha kita, kita akan sia-sia. Bukan berarti kita tidak bekerja ya teman-teman ya, tetapi kita harus menempatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Carilah dahulu kerajaan Allah, lalu semuanya akan diberikan bonus. Oke, sebagai penutup renungan saya pada malam hari ini, ada seorang tokoh pengusaha terkenal yang bernama John Wanamaker. Ya, dia seorang Kristiani yang sejati, dia seorang yang taat. Ya, dia hidup tahun 1838 sampai 1922. Dia dikenal sebagai julukan The Father of Department Store. Ya, dia orang pertama yang membuka department store. Lalu kemudian dia dijuluki The Father of Modern Advertising. Ya, dia adalah seorang bapak periklanan. Lalu dia membuat surat garansi pertama. Ya, di department store pertama dengan restoran, lalu department store pertama yang diterangi listrik. Department store pertama yang menggunakan telepon, department store pertama yang menggunakan elevator, department store pertama dan program staff development. Lalu John Wanamaker ini, dia pelopor dalam penggunaan price tag. Ya, teman-teman tahu ya price tag ya. Lalu kemudian dia mempunyai tagline, tidak puas barang kembali dan uang kembali dengan utuh. Lalu John Wanamaker ini dia adalah pelopor dalam memberi tunjangan kepada karyawan. Ya, kalau kita lihat gedungnya banyak sekali, ya sampai hari ini dia memiliki foundation. Ketika dia wafat, dia meninggalkan warisan senilai 1 triliun rupiah. Ya, kemudian dia menjabat sebagai Menteri Pos dan Telekomunikasi Amerika Serikat. Lalu kemudian dia mengelola sekolah gereja dengan 4.000 siswa, di mana dia sendiri menjadi kepala sekolahnya. Dia adalah seorang misionaris juga. Dia memiliki komitmen kepada Tuhan bahwa dia bekerja bukan untuk memperkaya dirinya, tapi dia bekerja untuk membantu pekerjaan Tuhan, untuk membantu anak-anak yang tidak mampu. Lalu kemudian ada seorang wartawan menanya kepada Bapak ini, bagaimana Bapak dapat membagi waktu untuk mengelola sekolah gereja dengan 4.000 murid di samping 16 departemen store dan tugas sebagai menteri? Lalu kemudian beliau mengatakan,
Departemen Store dan Menteri Postal adalah tambahan. Ya, tetapi sebagai main job saya adalah seorang misionaris di sekolah gereja yang saya dirikan. 45 tahun yang silam, saya menguji Matius 6 ayat 33, dan ternyata hasilnya sangat ajaib. Nah, jadi ini adalah kunci kesuksesan dari John Wanamaker, bahwa dia menguji Matius 6 ayat 33 untuk mengutamakan Tuhan di dalam segala hal. Dia bekerja untuk memperkaya dirinya, tetapi semua harta warisannya dia sumbangkan untuk kegiatan kemanusiaan dan untuk kegiatan penginjilan gereja. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi teman-teman, pada malam hari ini, biarlah renungan yang singkat ini dapat menguatkan iman kita bahwa kita tidak perlu khawatir. Don't worry, be happy. Karena hari esok akan punya kesusahannya sendiri, teman-teman. Jadi biarlah kesusahan hari ini, itulah yang akan kita pikirkan dan serahkan kepada Tuhan. Daripada kita sakit, daripada kita memikirkan hal-hal yang mungkin belum tentu terjadi, kita jadi stres, kita jadi memiliki banyak penyakit, stroke, dan lain sebagainya. Tetapi biarlah kita selalu tertawa seperti anak bayi. Don't worry, be happy. Terima kasih teman-teman. Biarlah renungan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin.